Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat IKD, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saudaraku di jalan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang memperpanjangkan usia kita, bisa menapaki hari demi hari, detik demi detik, pekan demi pekan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan, bahkan hendak masuk di bagian akhir Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dan salah satu ciri orang yang terdidik adalah orang yang senantiasa memiliki perubahan perilaku, perubahan hidup, perubahan cara pandang, dan ada perbaikan dalam dirinya atau yang kita sebut dengan continuous improvement. Seorang yang terdidik, yang dididik oleh Ramadan, maka hari-harinya akan senantiasa memiliki sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan itu pula nasihat Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia orang yang buntung atau bangkrut. Menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari kecuali lebih baik, tiada hari kecuali selalu ada poin-poin yang kita perbaiki dalam hidup kita. Baik dalam konteks keduniawian kita, lebih-lebih dalam konteks ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKD yang dirahmati Allah Taala, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar An-Shinkiti hafizallah pernah ditanya, "Wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya dalam menyongsong datangnya akhir Ramadan ini?" Kemudian Syekh menjawab, "Sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya akhir muslim ketaatan adalah istighfar. Sebab dosa akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah dalam melakukan ketaatan." Saudaraku, ketika kita menjadi pribadi yang cinta melakukan ketaatan, sesungguhnya itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita digerakkan oleh Allah untuk menetapi kebaikan, berjalan di atas kebaikan, dan beramal dalam kebaikan serta istiqomah dalam kebaikan. Itu karena mujahadah kita dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan ia akan disucikan. Bila ia lemah, maka akan dikuatkan. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Bila dia diuji, maka ujian itu akan menjadi sebab datangnya aneka macam kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia merasa buntu, dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Bila dia galau, resah jiwanya, dengan istighfar maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, istighfar merupakan benteng pengaman yang tersisa untuk kita dari azab Allah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, barang siapa menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu berbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Maka sahabatku, di hari-hari Ramadan ini, ketika siangnya Nabi mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu, mari siangnya kita berbanyak istighfar. Ketika malamnya Nabi ngendika man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siang malam Ramadan adalah pintu ampunan. Maka mari sempurnakan agar ampunan Allah berlimpah kepada kita dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bacaan yang setiap Ramadan kita diminta untuk memperbanyaknya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Memang dalam berdoa kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala
Salah satu memuji Allah dengan menyebut namanya. Berdoalah kamu dengan asmaul husnahnya Allah. Allahumma innaka afuun, karena memang Allah maha afuun, Allah maha pengampun, tuhibbul afwa, dan Allah itu maha memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ya Allah ampunilah hambamu ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bila engkau ingin berdoa sementara waktumu begitu sempit, padahal hajatmu, keinginanmu, kebutuhanmu sangat banyak, maka jadikanlah seluruh isi doamu itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampun, permohonan maaf kepada Allah, karena bila Dia memaafkanmu, maka Allah akan memenuhi semua keperluanmu, dan semua apa yang kamu hajatkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku, jangan pernah berlelah-lelah untuk istighfar pada Allah. Mari kita jadikan lisan kita basah dengan istighfar, hati kita penuh dengan taubat pada Allah. Insya Allah akan hadir keajaiban dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Semoga Allah mengampuni, memaafkan semua kesalahan kita, mengangkat kita ke derajat yang tinggi, menerima amal-amal kita, dan mengabulkan semua doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.